Kira-kira kalau menghitung lipid, ya, berdasarkan rumus Friedwald, itu yang mana ya? Yang benar adalah LDL kolesterol itu adalah total kolesterol dikurangi HDL dikurangi trigliserid bagi 5. Itu berdasarkan rumus Friedwald. Rumus Friedwald ini ada kelemahannya. Mana kelemahannya? Kelemahannya itu adalah di rumusan trigliserid dibagi 5. Jika trigliserid seseorang di atas 400, nah 400 dibagi 5 80. Nah, itu yang jadi masalah. Akibatnya kalau kita menggunakan rumus Friedwald untuk yang trigliserid di atas 400 akan terjadi LDL kolesterol yang rendah. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama hafalkan bahwa kalau kepepet betul bagaimana menghitung kadar LDL kolesterol, pakai rumus Friedwald dengan catatan jangan digunakan pada pasien dengan trigliserid lebih dari 400. Jadi tadi bicara tentang dislipidemi. Kira-kira dislipidemi itu yang mana ya? Istilah LDL atau lipoprotein itu dikenal sebagai lemak yang jahat. Nah, kenapa lemaknya disebut jahat? Karena lemak tersebut diproduksi di hati, kemudian didistribusikan ke perifer, sehingga boleh dikatakan mengotori pembuluh darah. Sementara kalau HDL, high density lipoprotein, itu dikenal juga sebagai lemak baik. Maksudnya, HDL ini memiliki kemampuan membawa lemak yang ada di perifer, yang ada di ujung-ujung jari, itu dibawa ke hepat untuk dimetabolisme. Jadi HDL ini identikan dengan lemak baik. Sementara trigliserid adalah bagian dari lipid yang erat hubungannya dengan karbohidrat. Dan kalau sudah bicara karbohidrat, kalau trigliserid itu udah ke masalah diabetes. Jadi kalau yang disebut dislipidemi adalah ketidaknormalan dari salah satu dari ketiga unsur tersebut atau dua dari tiga atau tiga-tiganya. Nah, di sini jawabannya tentunya yang nomor 2. Dislipidemi itu kalau lemak jahatnya tinggi, lemak baiknya rendah, trigliseridnya tinggi. Jadi memang jawabannya adalah nomor 2. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Sebelum terjadi dislipidemi, diawali dengan kejadian apa ya? Mas sejawat sekalian, kalau seseorang divonis sebagai penderita diabetes, maka pada saat dia menderita diabetes, katakanlah itu angka nolnya ada di tahun 2020. Ya, usianya saat ini sudah 50 tahun. Misalnya, seseorang usia 50 tahun di tahun 2020 dinyatakan DM tipe 2. Nah, sesungguhnya prosesnya sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Yang terjadi adalah resistensi insulin. Nah, resistensi insulin sudah terjadi 20 tahun sebelum divonis. Kemudian kira-kira 15 tahun sebelum tahun 2020 yang bersangkutan mengalami dislipidemi. Jadi kalau soal tadi jawabannya bahwa yang mengalami dislipidemi adalah resistensi insulin. Kemudian 10 tahun yang lalu pasiennya sudah mulai hipertensi dan 5 tahun yang lalu sudah mulai hiperglikemi. Jadi kalau istilah sekarang impaired glucose tolerance (IGT), kemampuan dia mengolah untuk gulanya sudah menurun.
Dan sehingga terjadilah pada tahun 2020 ini divonis sebagai diabetes mellitus. Yang ingin saya ceritakan dari slide ini adalah sesungguhnya komplikasi yang terjadi pada pasien diabetes mellitus itu sudah terjadi sejak diabetesnya belum divonis. Jadi kita bisa lihat pada saat mengalami resistensi insulin itu sudah terjadi komplikasi. Komplikasinya ada dua, bisa makrovaskular, bisa mikrovaskular. Apa itu makrovaskular? Makrovaskular misalnya untuk jantung, untuk otak, stroke, atau untuk PAD ke pembuluh darah perifer, arteri perifer. Ya, itu masuk ke dalam makrovaskular. Sementara kalau mikrovaskular itu meliputi albuminuri, neuropati, retinopati, ke ginjal, ke saraf, dan ke mata itu sudah terjadi sejak diabetesnya belum divonis. Nah, sehingga di tahun 2020 ketika dinyatakan diabetes mellitus tipe 2, maka komplikasi itu sudah ada. Dia akan terus berlanjut dengan pesat setelah vonis diabetes mellitus. Ya, jadi itulah jawaban mengapa pasien kita bisa saja datang dengan keluhan sering kesemutan. Ketika diperiksa, oh ternyata diabetes. Nah, karena komplikasinya sudah terjadi untuk level mikrovaskular. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada suatu penelitian, ya, penelitiannya diberi nama ACCORD Lipid, ya, singkatan dari The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Lipid Trial. Jadi ini penelitiannya adalah meliputi pasien-pasien yang sudah dikenal sebagai DM tipe 2 dan DM-nya dikontrol dengan baik, ya. Nah, kemudian dievaluasi mengenai profil lipidnya. Nah, kemudian kelompok itu dibagi dua. Yang pertama adalah kelompok yang mendapatkan terapi statin saja. Kita ketahui bahwa LDL kolesterol itu diobatinya atau di maintenance-nya dengan statin. Dan kelompok yang kedua itu adalah menggunakan statin ditambah dengan fenofibrat. Nah, khusus untuk fenofibrat ini adalah identik kaitannya dengan menurunkan kadar trigliserid yang tinggi serta meningkatkan HDL dari darah. Nah, jadi kita ingin tahu pada pasien dengan DM tipe 2 yang menggunakan statin saja dibandingkan dengan statin ditambah dengan fenofibrat. Pasiennya cukup banyak, terdiri dari 5.000 pasien diabetes, semua diberi terapi simvastatin, ya, selama 1 bulan, kemudian dibagi 2 kelompok, ya, secara randomized control trial. Jadi ini mereka tidak tahu karena buta ganda. Jadi pasiennya tidak tahu, dokter yang memberikan juga tidak tahu ini pasien saya dikasih obat apa, tidak tahu. Pokoknya dibagi 2 kelompok dan itu diikuti selama hampir 5 tahun. 4,7 tahun rata-ratanya. Bagaimana hasilnya? Ternyata untuk kedua kelompok tersebut LDL kolesterol tercapai targetnya dengan baik. Ya. Jadi baik yang kelompok statin saja maupun statin ditambah fenofibrat untuk LDL kolesterolnya tercapai dengan baik. Tetapi untuk masalah trigliserid ternyata statin ditambah dengan fenofibrat itu jelas
kadar trigliseridnya jauh lebih rendah pada kelompok yang diberikan fenofibrat. Di sini signifikansinya sampai 0,001, berarti sangat signifikan. Kemudian untuk HDL kolesterol, ternyata HDL kolesterol pun itu sangat signifikan kalau diberikan statin ditambah fenofibrat dibandingkan hanya statin saja dengan p-value-nya 0,01. Sementara kalau digabung antara pemberian yang kelompok yang trigliserid tinggi dan HDL kolesterol rendah, nah, dengan pemberian fenofibrat yang ditambahkan pada statin, itu HDL-nya lebih tinggi dibandingkan dengan placebo dan trigliseridnya lebih rendah. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa pemberian statin ditambah dengan fenofibrat itu akan sangat baik pada kelompok yang memiliki trigliserid tinggi dan HDL kolesterol yang rendah. Permasalahannya adalah apa tidak takut dengan risiko rhabdomyolysis? Kita kan selama ini sudah belajar bahwa pemberian statin dengan fibrat itu memiliki potensi rhabdomyolysis. Sehingga kalau seorang dokter punya pasien rhabdomyolysis kayaknya serasa kiamat. Karena apa? Karena pasiennya hidup, pasiennya sadar, tapi pasiennya mengalami kelumpuhan, walaupun sebenarnya kelumpuhannya tidak permanen, dan pasiennya bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu masalahnya. Jadi, ada tips dan triknya kalau kita ingin menghindari rhabdomyolysis. Yang pertama, gunakanlah fibrat hanya untuk golongan fenofibrat. Jangan menggabungkan statin dengan gemfibrosil, karena itu akan menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya rhabdomyolysis. Yang kedua, itu tipsnya adalah konsumsi statin itu di malam hari. Sementara fenofibrat itu di pagi hari. Jadi jangan pertemukan kedua obat itu pada waktu yang sama. Cara seperti itu diakui cukup efektif dan itu ada di guidelines ACC/AHA tahun 2013. Oke, kita lanjutkan kembali ke penelitian yang tadi. Primary endpoint-nya, baik kelompok yang statin yang plus placebo maupun statin dengan fenofibrat, ternyata primary endpoint untuk kardiovaskular event yang mayor itu sama saja. Jadi untuk kardiovaskular death, non-fatal myocard infarct ataupun non-fatal stroke itu sama saja. Jadi tercapai dengan baik. Nah, untuk endpoint yang sekundernya itu pun kurang lebih sama, ya, tidak ada perbedaan dari kedua kelompok yang secara signifikan bisa menunjukkan hasil. Lantas, di mana dong untuk itu yang membedakan? Ternyata kedua kelompok itu berbeda secara bermakna untuk kaitannya dengan mikroalbuminuri maupun makroalbuminuri. Jadi pada kelompok simvastatin ditambah fenofibrat, secara signifikan dia bisa menghindari atau mencegah terjadinya insidensi mikroalbuminuri maupun makroalbuminuri dibandingkan kelompok simvastatin saja. Ini kita bisa jadikan catatan. Tadi kita sudah belajar bahwa kalau yang namanya komplikasi jangka panjang mikrovaskular itu diantaranya adalah ke ginjal. Nah, jadi ini fungsi ginjalnya lebih baik pada kelompok statin yang digabung dengan fenofibrat. Nah, ini kita melihat
primary endpoint untuk hazard ratio. Ini mungkin hurufnya terlalu kecil, tapi kurang lebih kita bisa melihat yang signifikan aja. Yang signifikan pada kelompok pria, kelompok statin ditambah fenofibrat itu lebih baik dibandingkan kelompok yang statin saja. Secara keseluruhan, ini kelihatannya lebih condong ke sebelah statin ditambah dengan fenofibrat. Oke, ini kelanjutan yang tadi, kita bisa lihat bahwa yang betul-betul signifikan, di mana tahunya, lihat saja dari p-value-nya. Ini yang dominan, yang signifikan adalah yang 0,06. Itu apa? Itu adalah ternyata untuk subgrup trigliserid yang tinggi dengan HDL kolesterol yang rendah. Jadi pada kelompok yang memiliki kadar trigliserid di atas 204 dengan HDL di bawah 34, secara signifikan lebih baik pada yang simvastatin ditambah dengan fenofibrat dibandingkan dengan simvastatin saja. Ini kita melihat bagaimana relatif risk reduction-nya lebih baik pada kelompok simvastatin ditambah fenofibrat untuk melihat kardiovaskular major event-nya pada kelompok dislipidemi. Dan ini untuk menurunkan peninggian dari trigliserid atau rendahnya HDL kolesterol. Jadi kita bisa lihat di sini pada kelompok yang statin ditambah fenofibrat bisa menurunkan absolute risk reduction-nya sampai 4,95%. Ya. Dan yang menarik adalah number need to treat itu angkanya 20. Artinya dari 20 yang diobati, 1 berhasil sembuh. Nah, kalau begitu, ini sangat ideal. Karena patokan number need to treat yang baik itu adalah di angka 25. Jadi kalau bisa di bawah 25, itu berarti obatnya betul-betul bermanfaat. Kita bandingkan dengan penelitian yang lain. Dari penelitian-penelitian yang lain, memang akord lipid ini hasilnya kurang lebih sama. Ya. Yang berbeda adalah di relative risk reduction-nya. Di akord hanya 31%, tapi yang lain ini bisa sampai 71%. Jadi bahwa benar pemberian fenofibrat ditambahkan kepada statin itu memberikan hasil yang lebih baik. Bagaimana dengan fungsi hati maupun fungsi otot ya, kan kita takutnya rhabdomyolysis. Ternyata ini tidak ada perbedaan kecuali untuk fungsi hati ini secara bermakna kalau diberikan untuk kelompok yang double statin dengan fenofibrat itu angkanya lebih banyak seandainya fungsi hatinya 5 kali lebih tinggi dari angka normal atas. Jadi berdasarkan akord itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kalau trigliseridnya lebih dari 200, obati. Tambahkan fenofibrat untuk statin. Dan kemudian ternyata dari akord ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa peningkatan trigliserid atau rendahnya HDL kolesterol itu bisa dikoreksi dengan penambahan fenofibrat terhadap statin. Ini penelitian yang lain. Field, ini lebih lama lagi dan hasilnya kurang lebih sama untuk kelompok yang HDL kolesterolnya rendah dengan trigliserid yang tinggi itu bisa ditekan sampai 27%. Dengan number need to treat 23. Jadi masih bagus.
Ya, kalau saya sebagai klinisi itu berani dengan percaya diri memberikan obat kalau bisa menjamin number need to treat-nya kurang dari 25. Tadi penelitiannya di Eropa dan di Amerika. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, wah, kalau untuk ras Asia mungkin berbeda. Ya, kebetulan ini ada jurnal yang relatif baru. Ini jurnalnya baru dirilis tahun 2019, bulan September. Ini penggunaan fenovibrat dan dilihat pada outcome untuk kejadian kardiovaskularnya pada pasien yang menggunakan statin di kasus sindroma metabolik. Dan bagusnya lagi, penelitian ini adalah cohort study. Jadi pasiennya diikuti dan dilihat hasilnya. Oke, jadi yang sekarang populer bukan hanya drakor saja, tapi jurnal dari Korea juga populer di Indonesia sekarang. Kita lihat. Nah, penelitian ini saya rasa sangat hebat ya, karena melibatkan asalnya dari 503.000 orang. Nah, mereka adalah peserta asuransi kesehatan yang dilakukan screening, terus kemudian diikuti secara kohort. Jadi setelah dieksklusi hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu untuk suatu penelitian yang baik, maka akhirnya dihasilkanlah dua kelompok. Kelompok pertama yang 2.457 ini diobati dengan fenovibrat, yang 27.000 sekian tidak diobati dengan fenovibrat. Nah, mengapa kok angkanya bisa beda jauh? Satu kelompok hanya 2.000 sekian, satu lagi 27.000 sekian. Ini berdasarkan hasil perhitungan statistik secara kovariat, dan di situ dikatakan secara statistik untuk propensity score itu boleh sampai 1:5. Jadi kalau misalnya jumlahnya ini sampai 1:5 masih bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Akhirnya kedua kelompok ini dibatasi, satu adalah 2.156, sementara kelompok yang statin saja 8.500. Jadi ini angkanya di bawah 1:5. Bagaimana hasilnya? Jadi hasilnya kita lihat yang signifikan saja. Ini yang di bawah, yang 0,01, 0,02. Jadi untuk composite cardiovascular event, incidence rate per 1000-nya per tahun itu lebih baik pada kelompok yang kombinasi antara statin dengan fenovibrat. Begitu pula dengan yang ini, composite cardiovascular event dalam pengobatan. Itu masih lebih baik pada kelompok yang kombinasi. Dan ini hazard rasionya. Kita lihat semua ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini menunjukkan bahwa kombinasi itu lebih baik dibandingkan hanya statin saja. Walaupun secara statistik tidak semuanya signifikan, tapi secara grafis kita bisa melihat semuanya ada di sisi sebelah sini. Berarti hazard rasionya menunjukkan lebih baik diberikan kombinasi daripada hanya statin saja. Konklusi dari penelitian yang di Korea ini adalah bahwa penambahan fenovibrat terhadap statin itu sangat membantu dalam menurunkan cardiovascular risk pada kelompok sindroma metabolik orang dewasa. Dan ini di jurnalnya dirilis di BMJ. Ya, kita tahu BMJ adalah jurnal pertama yang menerapkan evidence-based medicine. Bagaimana saran dari Dr. Edwin? Apakah pada daily practice sehari-hari itu adakah marking atau tanda-tanda yang bisa membuat kita bilang bahwa sebaiknya Anda dicek deh untuk ini? Karena bahkan pasien dengan diabetes, kolesterol tinggi, kadang mereka asimptomatik ya dok ya, kadang nggak ada
bergejala, terus ketika tiba-tiba satu saat hari itu dia memutuskan mau cek darah, ternyata semua complete blood count-nya, Iya. kolesterolnya, HbA1c-nya semua wah udah kemana-mana gitu dok. Oke. Terima Ya, jadi berdasarkan pengalaman klinis, mudah sekali cara mengeceknya. Cara mengeceknya, persilahkan pasiennya untuk mengukur tingkat perut. Kalau misalnya tingkat perutnya itu lebih dari 90 cm untuk pria Asia, atau lebih dari 80 cm untuk wanita Asia, maka kita mulai curiga sudah terjadi resistensi insulin. Dan itu mengukurnya harus tepat melewati umbilikus. Jadi lingkarkan aja alat ukurnya melewati umbilikus. Atau kalau saya praktis, saya sering tanya sama pasien, karena yang saya hadapi adalah pasien dewasa, misalnya saya tanya, Pak, pakai celana nomor berapa? Kalau dia jawab nomor 34, itu batas akhir dari diameter 90 cm. Tapi kalaupun dia jauh 34, lihat dulu cara pakai celananya bagaimana. Kalau cara pakai celananya di bawah pusat umbilikus, wah itu memang celananya di bawah. Jadi bisa aja orang gemuk, dia pakai celananya nggak sampai atas. Jadi kalau sampai besar, dia pakai ukuran 34, ya itu batas akhir. Dok, untuk kombinasi yang seperti tadi studi yang sudah dipresentasikan, apakah kombinasi fenofibrat ada statin tertentu yang disarankan atau hanya bisa satu jenis statin saja, dok? Kalau untuk penelitian fenofibrat yang sebagai on top terapi, sampai saat ini semua penelitian itu untuk simvastatin. Kenapa untuk simvastatin? Karena umumnya penelitian itu dilakukan pada pasien diabetes, tapi yang memiliki periode awal diabetes. Jadi diabetesnya nggak terlalu berat, ya. Sehingga kalau misalnya mungkin kalau berdasarkan stratifikasi risk di ACC/AHA itu masuknya sedang low, ya, low to moderate. Tidak, bukan yang berat. Karena kalau misalnya untuk yang high risk itu harus menggunakan high intensity statin. Jadi nggak bisa menggunakan yang simvastatin, harus menggunakan atorvastatin ataupun rosuvastatin. Ya, dengan dosis tinggi. Jadi ini kalau pertanyaannya dari penelitian, jawabannya hanya simvastatin. Ini adalah kelompok yang low moderate risk. Baik dok, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Dr. Amanda, bagaimana mencegah resistensi insulin sejak awal? Cara mencegahnya adalah jamu, jaga mulut. Bagaimana caranya supaya BMI ada di kisaran 20-25. Body mass index-nya tidak boleh dari situ. Jadi itu adalah supaya yang dini dari mencegah terjadinya resistensi insulin. Oke, baik dok. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Mary. Dr. Edwin, untuk kombinasi statin dan fenofibrat, bagaimana dengan dosisnya? Apakah kita mulai dengan dosis paling kecil dulu untuk kedua obat? Ya, jadi fenofibrat. Kalau untuk dosis statin itu kan dikaitkan dengan LDL kolesterol. Jadi kalau kita mau mengkombinasikan itu catatannya, pokoknya statinnya harus bisa menekan LDL kolesterolnya dengan baik. Nah, untuk fibrat itu tujuannya adalah trigliserid dan LDL. Jadi masalah dosis pemberiannya, fibrat itu diberikan dalam 1 kali
300 miligram. Tapi itu teknologi obat yang sudah zaman dulu gitu. Karena sekarang ini ada teknologi-teknologi yang menciptakan supaya fibrat itu bisa dilepasnya secara konsisten, secara tepat dengan dosis yang rendah. Jadi ada sediaan yang dosisnya 145 mg, ada yang 160 mg. Ya, karena itu adalah kebetulan sediaan yang originatornya dari Fenovibrat, jadi tidak ada salahnya kalau saya sebutkan saja apa itu sediaannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan dosis kecil itu untuk brand obat Lipantil. Jadi Lipantil itu ada Lipantil yang Lipantil Penta, ada Lipantil Supra. Kalau untuk Lipantil Penta itu hanya 145 mg. Walaupun hanya 145 mg, tapi hasilnya sama seperti Fenovibrat 300 mg. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana dosisnya, ya saya juga untuk Fenovibrat tergantung yang mau dipilih Fenovibratnya yang mana. Kalau Fenovibrat yang generik atau yang dengan tidak menggunakan teknologi, ya gunakanlah dosis 300 mg. Tapi kalau mau dengan dosis lebih rendah, gunakan Lipantil itu hanya 145 mg. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan dari Dr. Edwin, pada kadar trigliserid berapa kita harus initiate terapi? Ya. Sebenarnya untuk trigliserid, kita tidak perlu panik. Berapapun trigliseridnya, kalau misalkan LDL kolesterolnya tinggi, kita lebih baik fokus memikirkan LDL kolesterol. Nah, kenapa? Karena trigliserid itu relatif mudah diturunkan dengan diet karbohidrat. Jadi kita mengurangi karbohidrat saja, itu trigliserid akan turun di dalam darah. Akan tetapi, kalau kita mendapatkan hasil pemeriksaan trigliserid lebih dari 500, maka lupakan statin. Lupakan LDL kolesterol, kita fokus ke trigliserid. Kalau lebih dari 500, kita berikan saja trigliserid, bahkan saya biasanya memberikan dengan dosis yang double. Jadi kalau Fenovibrat biasa saya kasih 600 mg. Ya. Kalau itu Lipantil Penta saya kasih 2. Kenapa? Karena kalau lebih dari 500 kadar trigliserid, ancamannya adalah terjadinya pankreatitis akut. Jadi kita fokuskan untuk masalah itu. Gimana kalau sekarang LDL-nya tinggi, terus kemudian trigliseridnya juga tinggi? Kita tadi sudah belajar dari penelitian, angka patokan trigliserid diberikan kepada statin, kalau dari report itu adalah di angka 200. Nanti kalau kita ada kesempatan, saya akan mempresentasikan mengenai guidelines terakhir dari ESC 2019, itu angkanya lebih fantastis lagi. Patokannya bukan di 200 trigliseridnya, bahkan di atas 135. Jadi kalau ada pasien trigliseridnya di atas 135, kemudian LDL kolesterolnya juga tinggi, maka jangan ragu-ragu, berikan saja kombinasi. Ini guidelines-nya saya ambil dari ESC EAS guidelines untuk pengelolaan dislipidemi. Jadi ini guidelines tahun 2019. Oke. Untuk memahami guidelines, sebaiknya kita berangkat dari kasus, ya. Kasus itu akan coba silahkan kita tebak-tebakan lagi nih.
kata guidelines ESC EAS 2019 yang direkomendasikan sebagai bagian rutin dari analisis profil lipid itu apa? Trigliserid. Ya. Jadi trigliserid itu dianggap sebagai pemeriksaan rutin profil lipid. Nah, adapun angka-angka yang lain itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pertama, kalau kita melihat ada total kolesterol, itu digunakan untuk pada scoring system dari ESC guidelines ini untuk bisa memprediksi kira-kira risiko kardiovaskuler itu seberapa besar. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana membaca atau menginterpretasikan skor sistemnya. Sementara HDL kolesterol itu untuk melihat prognosa sebagai kelanjutan dari scoring system. Jadi kita sudah melihat, oh ini diestimasikan risikonya sebesar apa. Nah, kemudian itu nanti digabung dengan HDL kolesterol untuk melihat kedepannya prognosisnya. Sementara LDL kolesterol ini adalah bagian utama yang menjadi screening, diagnosis, dan pengelolaan. Jadi kalau trigliserid adalah sebagai pemeriksaan rutin. Nah, kemudian ada istilah non-HDL kolesterol. Kalau untuk non-HDL kolesterol itu dilakukan ketika kita menemukan trigliserid yang tinggi, ada diabetes mellitus, kemudian ada obesity, tetapi LDL kolesterolnya sangat rendah. Baru ini akan bermanfaat untuk trigliserid. Ini pria 40 tahun, warga negara Belgia, perokok, total kolesterolnya 250 mg per desiliter. Kalau dikonversikan menjadi 6,48 mmol per liter. Tekanan darah sistoliknya 140 mm air raksa. Nah, kenapa ini saya tekankan warga negara Belgia? Karena kita akan belajar sistem scoring dari ESC. Tapi sebelum belajar sistem scoring, silahkan menebak dulu pria ini risiko terhadap penyakit jantungnya itu masuk kelompok yang mana? Very high risk, moderate risk, atau low risk? Silahkan. Pria 40 tahun, warga negara Belgia, perokok, total kolesterol tinggi, tekanan darah sistolik masuk tinggi. Oke, ini seru sekali nih jawabannya dari mulai moderate sampai very high risk. Iya, 1, 2, 3. Oke, kita lihat bagaimana jawabannya yang benar berdasarkan guidelines. Nah, perhatikan scoring sistem ESC. Nah, di sini ada dua kelompok. Yang sebelah kiri itu adalah skor cardiovascular risk chart, 10 years risk of fatal CVD. Ini untuk negara-negara Eropa yang high risk. Siapa aja negara Eropa yang high risk? Negara-negara Eropa yang high risk itu adalah misalnya Kroasia, Turki, Albania, pokoknya bukan yang masuk kategori negara maju. Kalau tidak salah, Italia pun masuk yang high risk. Nah, sementara untuk yang tabel yang kanan, ini adalah skor cardiovascular risk chart untuk Eropa yang low risk. Nah, apa yang dimaksud dengan low risk negara mana aja?
Nah, yang kasus kita nih, Belgia itu yang low risk. Ya, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda itu masuk kategori low risk. Jadi kalau kembali ke soal tadi, pria 40 tahun merokok. Nah, ini merokok nih. Ini alur ini udah untuk smoker. Nah, terus kemudian 40 tahun di bawah. Tadi total kolesterolnya saya sudah terjemahkan ke angka 6,8. Nah, di mana 6,8 ya berarti posisinya masih di angka 6 di sini ya. Di angka 6, terus kemudian usia 40 dengan systolic blood pressure-nya tadi 140. Oke, merokok tapi 140 ini masuk ada nih masih di kategori yang aman. Ya. 50 tahun warga negara Turki, kebetulan total kolesterolnya sama 250 ya. Tekanan darah sistoliknya juga sama 140. Nah, dia memiliki kadar LDL kolesterolnya 165. Nah, berarti ini tinggi ya. Kalau kita mau mengobati pasien seperti ini, berapa target penurunan LDL kolesterolnya? Nah, sekarang dia warga negara Turki, jadi gunakan tabel skor yang ini. Nah, tabel skor yang sebelah kiri, usia 50, oke. Merokok, ya. LDL kolesterolnya di 6,8, berarti ke sebelah kanan, ya ke sini. Terus kemudian tekanan darahnya 140. Oh, ini masuknya di blok yang warnanya merah nih. 6 sampai 9%. Berarti itu masuknya ke high risk. Ya. Nah, bagaimana kalau mengatasi pasien untuk kelompok high risk? 1A. Pada kasus secondary prevention, kelompok yang very high risk, LDL kolesterol harus turun lebih atau sama dengan 50% dari baseline, dan targetnya adalah di bawah 55. Tuh, tadi kita udah belajar ya. Kalau very high risk, di bawah 55. Terus yang kedua nih, 1C. Pada primary prevention, pada kelompok yang very high risk, tapi bukan turunan, familial history, jadi bukan herediter, maka LDL-nya harus turun lebih dari atau sama dengan 50% dari baseline, dan kemudian targetnya di bawah 55 juga. Tuh. Sementara ini yang 1A di bawah, pada pasien high risk, nah ini pasien kita tadi, LDL kolesterol turunkan lebih atau sama dengan 50% dari baseline, dan target goal dari LDL kolesterol adalah di bawah 70. Jadi kita sekarang timbul pertanyaan. Kalau di bawah 70, 50 masuk nggak sih? Masuk. Ya. 45 ya masih di bawah 70. Jadi kalau sekarang pasien high risk, dia di bawah 70, sampai berapa banyak di bawah 70-nya? Boleh turunkan di bawah 70 sampai di batas angka 40. Kalau LDL kolesterolnya mencapai angka 40, yang harus kita lakukan adalah bukan menstop statinnya, bukan menurunkan dosis statinnya, tapi pertahankan dosisnya, kemudian periksa ulang 1 bulan kemudian. Kalau dalam 1 bulan kemudian ternyata angkanya masih di bawah 40, maka itulah waktunya untuk menurunkan dosis statin atau menstop statin. Jadi patokannya ada di angka 40. Nah, ini ada di statement yang ini 2BB ya. Pada pasien ASCVD yang mengalami event vaskularnya dalam waktu 2 tahun, boleh diturunkan statin, targetnya bahkan ini lebih lagi di bawah 40. Nah, tuh. Ya, jadi sebenarnya angkanya ada di angka 40. Jadi kalau belum mencapai angka 40, nggak usah takut memberikan statin, sekalipun itu dengan dosis tinggi. Oke.
Saya lanjutkan. Nah, nih, target pengobatan dan tujuan upaya pencegahan cardiovascular disease. 1. Smoking, merokok. Jangan pernah tereksposur oleh tembakau dalam bentuk apapun. Ya, jadi salah walaupun itu mau herbal, elektrik, vaping dan sebagainya, pokoknya tidak pernah. Yang namanya merokok itu sebaiknya dihindari. Bukan sebaiknya, harus dihindari. Dan ingat, untuk diet itu gunakan yang sehat. Sehat itu artinya gunakan yang lemak tidak jenuh ya. Jadi diet rendah terhadap lemak jenuh. Terus perbanyak biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Nah, kemudian physical activity. Physical activity itu adalah sekitar 3,5 sampai 7 jam per minggu. Ya, per minggu. Kalau 7 jam kita bagi 7 gitu, atau 3,5 jam kita bagi 7, maka tiap harinya itu antara 30 sampai 60 menit. Jadi kalau tadi jawabannya 20 menit, salah. Ya, kurang. Tiap hari harus 30 sampai 60 menit. Kemudian berat badan. Jadi berat badan berdasarkan body mass index antara 20 sampai 25. Terus lingkar perut ya. Ini untuk Eropa, pria di bawah 94 cm, wanita di bawah 80. Untuk Asia, pria di bawah 90 cm. Nah, jadi kalau soal tadi yang benar adalah yang memilih tekanan darah harus di bawah 140/90. Oke. Terus kemudian LDL kolesterol. LDL kolesterol tadi kita sudah sama-sama belajar untuk very high risk, baik itu primary maupun secondary prevention, target pencapaiannya harus lebih atau sama dengan 50% lebih rendah daripada baseline, atau goalnya ada di angka 50, kalau very high risk itu di angka 55 ya, 55 mg per desiliter. Untuk kelompok yang high risk itu di angka di bawah 70 mg per desiliter. Sementara untuk moderate risk harus di bawah 100 dan low risk boleh di bawah 116. Ini angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ACC-AH. Kalau ACC-AH itu 135. Untuk non-HDL kolesterol itu sebaiknya dikelompok-kelompokkan antara very high risk dengan moderate dan risk, dan low risk dengan angka non-HDL kolesterolnya itu kalau bisa di angka 2,2, 2,6, 3,4 milimol. Terus untuk ApoB ini yang kita sering terus terganggu karena ada laboratorium-laboratorium swasta yang senang pasien itu diperiksa lengkap sampai ApoB. Padahal ApoB itu tergantung ya. ApoB itu hanya dilakukan kalau seandainya didapatkan pada kelompok pasien yang diabetes mellitus, obes, trigliserid tinggi, baru ApoB-nya diperiksa. Kemudian trigliserid. Trigliserid tidak punya target berapa, tetapi nah ini kalau dia lebih dari 150, maka itu sudah bisa dimasukkan ke dalam kelompok mungkin low risk atau lebih tinggi lagi. Ya. Nah, sementara untuk diabetes targetnya adalah A1C-nya harus di bawah 7. Nah, ada beberapa pasien dislipidemi dengan LDL tinggi dan trigliserid tinggi Ya. diberi statin dan fenofibrat selang-seling tiap hari. Dan setelah dicek ternyata hasilnya bagus. Sekarang pertanyaannya seperti ini boleh nggak? Tujuannya untuk efek samping. Jadi begini, munculnya alternate dose
pemberian alternate itu artinya selang-seling, itu diberikan berdasarkan adanya sekelompok pasien yang alergi terhadap statin. Jadi pasien tersebut alergi terhadap statin. Nah, kemudian karena untuk menurunkan LDL kolesterol itu tidak ada cara lain, nah, akhirnya dilakukan penelitian, sudah ada beberapa penelitian, pemberian statin dengan dosis alternate. Jadi selang-seling, hari ini makan, besok tidak, lusa makan, berikutnya tidak. Nah, ternyata hasilnya untuk mereka yang tadi itu, yang alergi terhadap statin, baik. Itulah sebabnya boleh diberikan secara alternate, tapi dengan catatan khusus bagi mereka yang alergi, bukan yang tidak alergi. Karena kalau yang tidak alergi, obatan statin itu harus lebih lebih berani dalam pemberian dosis ataupun pemilihan jenisnya, karena menurunkannya itu sangat sulit. Jadi kalau sejawat sekian merasa, wah ini ada penelitian yang bisa selang-seling, iya, tapi itu hanya untuk mereka yang alergi terhadap statin. Bagaimana Fenofibrat? Tidak ada ceritanya Fenofibrat diberikan secara alternate. Ya, justru Fenofibrat berikan saja terus. Karena apa? Karena Fenofibrat itu tidak selama diberikan seperti statin. Hanya Indonesia ini termasuk mana, Dok? Indonesia tidak termasuk ke guidelines tadi. Jadi kita tadi belajar guidelines Eropa. Indonesia yang kemana? Amannya sih masukin yang high risk aja lah. Apakah positif COVID-19 harus tetap dilanjutkan obat dislipidemianya, Dok? Ada pengaturan dosis nggak? Ada adjustment dosis nggak? Jika pasien COVID-19 itu kebetulan juga memiliki dislipidemia. Ya, untuk COVID-19 itu kan ilmu baru, penelitiannya juga masih sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang penata laksanaan dislipidemi pada COVID-19, saya rasa belum ada. Jadi obatnya lanjut saja, selama tidak berdampak terhadap penyakitnya. Misalnya apa? Misalnya kalau karena COVID-19-nya fungsi hatinya terganggu, ya kita pertimbangkan untuk pemberian terapi dislipidemi yang bisa memperberat kondisi hatinya. Pada pengobatan dislipidemia, jika di bawah terlalu rendah, di bawah 40 tadi LDL-nya, berarti akan merusak dinding endotel darah. Apakah ada kemungkinan memicu penyakit stroke infak? Terima kasih, Dok. Ya, justru itu yang jadi permasalahan. Jadi tidak boleh, kalau terlalu rendah akibatnya nanti rusak. Dan sekarang batasannya sudah jelas, di angka 40 saja. Jadi selama 20 tahun saya berpraktek itu baru 2 pasien saya yang LDL-nya bisa menyentuh di bawah 50. Tetun, apakah benar golongan statin mencetuskan autoimun? Terima kasih. Ya, itu ada yang penelitian yang menyatakan seperti itu. Jadi memang tidak semua statin. Ada statin yang bisa mencetuskan bukan hanya autoimun, tapi juga statin sebagai penyebab dari diabetes mellitus atau juga dari ya banyak masalah-masalah penyakit metabolik lainnya. Tapi tentunya kita harus melihat angka kejadiannya itu dibandingkan antara risk dan benefitnya. Sementara ini risknya lebih rendah dibandingkan benefit. Kalau sudah tercapai target LDL dan trigliserid yang diinginkan dengan kombinasi statin dan fenofibrat, apakah cukup dilanjutkan dengan statin saja? Jadi maksudnya fenofibratnya dihentikan untuk maintenance. Dan mana lebih baik, Dok, sediaan kombinasi atau yang terpisah? Ya. Kalau saya sih
menjawabnya gampang saja. Yang pasti jangan sediaan yang kombinasi, karena itu kalau dikombinasikan risiko rhabdomialisisnya lebih besar. Harus sediaan yang terpisah. Mana yang jangka panjang itu hanya yang statin. Kalau fenofibrate itu jangka pendek sampai hipertrigliseridemianya teratasi, kecuali untuk yang herediter. Kalau itu fenofibratnya seumur hidup. Apakah berat berpengaruh kepada small dense LDL, Dok? Ya, Dan betul sekali. dalam penggunaan jangka panjang, kapan kita periksa CK? Rutin atau sesuai permintaan saja? Oke. Jadi pertama mengenai masalah small dense LDL, itu sebenarnya terkait dengan masalah yang tadi saya sudah bahas di pemeriksaan lab yang berhubungan dengan non HDL. Jadi pada di mana trigliserid tinggi, ya, trigliserid tinggi itu seringkali terjadi LDL-nya terlalu rendah. Nah, LDL terlalu rendah sehingga hasilnya jadi palsu. Dan kapan kita periksa CK? Periksa CK kalau secara anamnesis itu ada kecurigaan yang bersangkutan pernah mengalami kerusakan sel otot akibat penggunaan statin. Sementara kita akan memberikan. Jadi misalnya pasien saya pas PCI, dia padahal LDL-nya normal, tapi kan berdasarkan guidelines harus diberikan statin dosis tinggi. Nah, kemudian saya anamnesis, dia bilang, dok, saya dulu pernah pakai obat kolesterol dan ternyata sering pegal-pegal. Nah, kita curiga, saya mau memberikan statin dosis tinggi, sementara dia ada riwayat dengan ototnya. Nah, sehingga bisa itulah periksa CK. Dan nanti dievaluasi setelah digunakan kira-kira 2 minggu, bandingkan. Apakah ada peningkatan dengan pemberian CK atau tidak. Kalau ada peningkatan, sebaiknya kita pilih bukan statin yang itu, atau kalau perlu statinnya di stop aja, diganti dengan yang non-statin. Mudah-mudahan acara KS kita ini bisa berlanjut terus. Jadi saya sedang menjajaki untuk kemungkinan kelanjutannya. Kalau KS online pertama kemarin tentang hipertensi, sekarang tentang dislipidemi, mudah-mudahan yang ke depan kita akan bisa bahas yang topik lain lagi, yang lebih menarik lagi, yang kira-kira bisa dimanfaatkan dalam keseharian kita di klinis.